رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala Hayya 'ala Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bitta'ah wa naha 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal muslimun, ittaqullah mastata'tum faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah di Masjid Ar-Raudhah Surabaya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang saat ini Allah memberikan kita kekuatan
memberikan kita gerakan untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Apapun yang kita lakukan bicara tentang sholat jamaah, semua ini karena kekuatan Allah. Bukan kita ini sholat semata-mata karena sehat. Orang yang sehat pun saat ini ada yang enggak Jumatan. Jangan kita mengatakan sholat itu adalah ada waktu peluang. Hari ini pun walaupun liburan nasional, masih banyak orang yang di rumah jemaah. Maka pantas ketika panjenengan dengarkan muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita dipanggil oleh Allah hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kami ya Allah kecuali karena Allah. Semoga jemaah panjenengan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jadi orang-orang yang ahli surga dan mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jemaah yang saya muliakan, ada satu kisah menarik ketika baginda Nabi ini pulang perang Dhatul Riqa. Di malam hari Rasulullah minta istirahat. Sahabat-sahabat semuanya pun ditawari sama baginda Nabi. Ada 2 sahabat yang siap untuk menjaga Rasulullah ketika beliau istirahat usai perang Dhatul Riqa. Sahabat itu adalah yang pertama Abbad bin Bishr, yang kedua adalah sahabat Amr bin Yasir. Jamaah rahimakumullah, begitu 2 sahabat ini janjian oplosan, maksudnya gantian. Ketika Rasulullah udah dalam kemah istirahat, ketepatan Amr bin Yasir yang diminta oleh sahabat Abbad untuk istirahat dulu. Abbad yang jaga. Maklum semua sahabat usai perang pasti payah. Mereka lelahnya pun luar biasa, tidur semuanya. Tinggal seorang sahabat bernama Abbad bin Bishr. Di tengah malam sambil jaga kemah Nabi, dia sholat tahajud. Rakaat pertama baca Fatihah, rakaat yang kedua surah Al-Kahfi yang dibaca oleh Abbad. Di tengah-tengah dia sholat sambil baca surah Al-Kahfi, musuh tahu kalau masih ada 1 sahabat Nabi yang belum istirahat. Dipanah itu Abbad, kena lengan kanannya, tembus ke kulitnya, darah pun mengucur. Abbad tidak tersungkur. Musuh tetap mengintai, ternyata orang ini masih kuat. Dipanah lagi jamaah, kena lengan kanannya lagi jamaah. Dia masih asik sholat, Masya Allah. Tidak tergoyahkan sholatnya Abbad, dibacakan surah Al-Kahfi. Begitu panah yang ketiga dilesatkan di tangannya Abbad, ketepatan kena lengannya pula. Abbad manusia biasa jemaah, dia rasanya udah kemeng bahasa orang sini jemaah. Dia agak cepat rukuknya, agak cepat sujudnya, diakhiri dengan baca salam. Panah itu masih ada di lengannya, darah pun mengucur di jubahnya. Abbad jangan sampai baginda Nabi terbangun walaupun dia merintih. Dibangunkan, tangannya gerayai badannya Amar melihat Abbad yang sudah lemas, tangannya gemeter, lantas bangunnya Amar pun hati-hati jangan sampai membangunkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Abbad,
Kenapa panah yang pertama engkau tidak bangunkan aku, Abbad? Badanmu lemas, Abbad. Darah kamu ini terus mengucur, Abbad. Kenapa engkau tidak bangunkan aku, Abbad, di waktu panah melesat yang pertama kalinya? Abbad ngomong, Ammar, ketika panah mengenai aku lagi asik komunikasi dengan Allah lewat surah Al-Kahfi, Ammar. Aku lagi enjoy sholat, Ammar. Aku lagi menikmati saya dialog dengan Allah di dalam sholatku, wahai Ammar. Jamaah, 10 menit ke depan khutbah ini saya akhiri. Di khutbah yang singkat ini, kisah yang singkat dari buku Rijalun Haular Rasul yang dikarang oleh Khalid Muhammad bin Khalid. Indah sekali buku itu kalau kita baca. Maka kisah yang singkat ini, jamaah, menjadikan kita tertoreh di bulan yang penuh mulia ini, peringatan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Yang di hari ini, jamaah, perintah sholat itu pun ada. Maka tatkala kita lihat sahabat Abbad, begitu asiknya dia sholat, panah pun tidak terelakkan, jamaah. Maka barangkali jamaah sekalian, khutbah ini bisa kami berikan tema, jangan puas dengan sholat kita, jangan puas dengan rukuk dan sujud kita, jamaah. Jangan puas dengan sholat kita, jamaah, yang mungkin sholat kita ini belum berkualitas, jamaah. Sampai-sampai Allah mengkritik kita dalam surah An-Nisa ayat 43. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allah mengkritik kita lewat sholat saya, sholat jenengan semua, jamaah. Kata Allah, jangan kau dekati sholat wa antum sukara, sementara engkau dalam keadaan mabuk. Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali mengartikan mabuk di sini bukan karena khamr. Saya yakin, jamaah, mohon maaf, orang kalau udah minum khamr gak mungkin ngincak sholat, Pak. Orang kalau udah kena miras, insya Allah langkah bener dia bawa sajadah, jamaah. Yang diartikan di sini, kata Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali, adalah sukara, mabuk di sini bukan mabuk khamr, tapi hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kita ini bisa ngerti apa yang kita baca di waktu sholat. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kita ini tahu yang kita baca sholat ini apa, jemaah. Itu maunya Gusti Allah, biar sholat kita walaupun tidak sesempurna sholatnya Abbad, minimal, jemaah, di peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mari saya, untuk diri saya dan para jamaah, dimanapun gerakan yang panjenengan lakukan di waktu sholat, minimal bisa menghayati, jamaah. Karena semua gerakan sholat adalah doa. Hatta ta'lamu ma taqulun, kata Allah, kamu harus ngerti apa yang kamu baca. Kamu harus memaknai dalam hatimu apa yang kau baca. Kamu harus tahu apa yang kau baca. Masya Allah, jemaah. Mudah-mudahan para bapak yang saya muliakan, inspirasinya Abbad bin Bishr dalam sebuah cerita baginda Nabi usai perang Dzatu Riqah menjadikan saya dan panjenengan sadar
kita harus belajar untuk mengetahui apa yang kita baca di waktu sholat, entah itu bacaan rukuknya, entah di bacaan sujudnya, entah di bacaan takbirnya, entah di bacaan al-fatihahnya. Kita mengerti jamaah agar kita bisa asik kalau sholat itu komunikasi dengan baginda, dengan Allah Ta'ala. Layak kalau Nabi Dawuh, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya umatku. Salat itu adalah komunikasinya umatku dengan Allah. Bagaikan saya dulu pernah berkomunikasi langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya jamaah, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dalam langkah-langkah ibadah kita semuanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa innallaha ta'ala jawadun karim innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wal afu minkum wa la dzikrullah